Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan di kelas pengantar manajemen. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-13 ya, atau sesi ke-13, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan organisasi. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan Anda semua setelah mengikuti perkuliahan kali ini ya, atau setelah Anda melihat video pembelajaran kali ini, Anda mampu memahami ya dan menjelaskan mengenai jenis serta peran kepemimpinan dalam suatu organisasi. Baik, kita masuk dulu ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan kepemimpinan. Di sini ada definisi kepemimpinan menurut Weyrich dan Knut, di mana kepemimpinan merupakan seni atau proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka bersedia dengan kemampuan sendiri dan secara antusias bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, definisi yang kedua menurut Herrigel dan Slopu menerjemahkan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan. Nah, secara keseluruhan, pemimpin adalah mereka yang kehadirannya diharapkan dan suaranya didengar oleh para pengikutnya. Sedangkan pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang ide, pemikiran, dan ajarannya tetap dikerjakan dan tetap berpengaruh kepada orang lain walaupun dia telah meninggal dunia. Ya, jadi pemimpin yang sukses itu meskipun dia sudah tidak ada, ajarannya atau pemikirannya tetap digunakan atau tetap berpengaruh terhadap orang lain. Prinsip dasar pemimpin. Yang pertama adalah pelajaran. Seorang pemimpin yang berbobot adalah mereka yang mampu memberikan pelajaran bagi diri dan lingkungan serta para pengikutnya. Jadi tidak hanya memberikan pelajaran kepada orang lain, tetapi seorang pemimpin yang berbobot adalah pemimpin yang mampu memberikan pelajaran bagi dirinya sendiri dan sekitarnya. Yang kedua adalah diskusi dan musyawarah. Proses learning yang paling efektif adalah dengan diskusi dan musyawarah. Proses sharing antar pemimpin maupun dengan para pengikutnya menjadikan kemampuan seorang pemimpin dalam memahami orang lain dengan baik dan serta meningkatkan kiat dalam melakukan penetrasi ide dan pengaruh. Jadi prinsip dasar kepemimpinan yang kedua adalah diskusi dan musyawarah. Ya, karena dengan diskusi dan musyawarah ini merupakan proses learning yang paling efektif ya, di mana para pemimpin bisa saling sharing atau pemimpin dengan bawahannya itu bisa saling sharing ya untuk meningkatkan kiat dalam melakukan penetrasi ide dan pengaruh. Selanjutnya, prinsip dasar yang ketiga adalah contoh. Pemimpin yang efektif biasanya karena dia menjadi idola bagi para pengikutnya, baik secara individu maupun kelompok. Ya, jadi pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bisa menjadi contoh para pengikutnya atau bawahannya. Nah, selanjutnya, prinsip yang keempat adalah adil. Prinsip adil akan menjadikan seseorang pemimpin mampu mempertahankan kepemimpinannya di hadapan orang lain atau para pengikutnya. Serta dengan prinsip adil, seseorang pemimpin akan mampu memberikan rasa tentram dan kepuasan bagi bawahannya atau pengikutnya. Prinsip yang selanjutnya adalah kebebasan dan kreativitas. Perasaan bebas dari para pengikut menuntut pemimpin memberikan suasana untuk mewujudkan kenyamanan dan ketenangan. Selanjutnya, hati. Pemimpin yang tidak memiliki hati nurani yang baik menyebabkan pengikutnya merasa sengsara atau tertekan. Nah, berarti di sini hati nurani menjadi prinsip penting ya dalam kepemimpinan atau dalam dasar kepemimpinan, karena dengan adanya hati nurani pengikutnya akan merasa nyaman ya ketika berada di bawah kepemimpinan tersebut. Selanjutnya adalah empati.
Pemimpin yang mampu memahami kondisi anak buah atau pengikutnya akan menghidupkan keinginan pada dirinya bagaimana memberikan yang terbaik bagi mereka yang dipimpinnya. Nah, jadi pentingnya rasa empati ya bagi seorang pemimpin. Jadi pemimpin ini bisa paham atau bisa tahu apa sih yang dirasakan oleh bawahannya, apa sih yang dirasakan oleh pengikutnya, ya sehingga si pemimpin ini bisa memberikan yang terbaik untuk karyawannya atau untuk bawahannya atau pengikutnya. Selanjutnya, memanfaatkan potensi. Potensi inti manusia terdiri dari 4 hal, yaitu intellectual capital, soft capital, physical capital, dan social capital. Agar mampu mengoptimalkan semua potensinya, maka seorang pemimpin dituntut untuk memahami potensi yang dimiliki beserta kecenderungan dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya kita masuk kepada tipe kepemimpinan klasik. Nah, di sini untuk tipe kepemimpinan klasik itu dibagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan otokratis, ya, kemudian kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan partisipatif. Nah, pengelompokan tipe kepemimpinan ini didasarkan pada penggunaan otoritas oleh manajer dan wilayah bebas bagi bawahan. Nah, pada manajer otokratis, ya kalau kita lihat di skemanya di sini, penggunaan otoritas oleh manajernya sangat besar. Ya, kalau kita lihat oke di sini ya. Penggunaan otoritas manajernya sangat besar, sedangkan wilayah bebas bagi bawahannya sangat sempit. Nah, ini untuk tipe kepemimpinan otokratis. Sedangkan untuk tipe kepemimpinan partisipatif, ya, kita lihat skemnya di sini, wilayah bebas bagi bawahannya sangat besar dan penggunaan otoritas manajernya sempit. Nah, kemudian yang ada di tengah-tengah ini adalah kepemimpinan demokratis, di mana seimbang antara penggunaan otoritas manajer dan wilayah bebas bagi bawahan. Nah, untuk tipe manajer otokratis ini lebih kepada boss-centered leadership, ya, sedangkan pemimpin partisipatif ini lebih ke subordinate-centered leadership. Nah, ini definisi untuk masing-masing tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah otokratis. Karakter pemimpin otokratis pada dasarnya akan memberitahu karyawannya apa yang harus dilakukan. Masukan dari karyawannya tidak dibutuhkan, kekuasaan dan wewenang berada di tangan manajer, ya, karena tadi kalau kita lihat dari skemnya juga penggunaan otoritasnya sangat besar, ya, sehingga di sini pemimpin, ya, dengan tipe otokratis, ya, dia akan memberitahu karyawannya apa yang harus dilakukan. Dia tidak menerima masukan dari karyawannya, ya, karena ini tadi wilayah bebas bagi bawahannya sangat sempit. Kemudian, kekuasaan dan wewenang berada di tangan manajer. Selanjutnya kita masuk pada tipe kepemimpinan demokratis. Nah, tipe kepemimpinan demokratis di sini manajer mempertahankan otoritasnya. Karena mereka melihat sebagai peran seorang pembuat keputusan akhir. Namun, manajer akan jauh lebih mungkin untuk berbagi informasi dan secara aktif meminta masukan dari bawahannya. Ya, karena tadi ya untuk demokratis balance nih antara penggunaan otoritas oleh manajer dan wilayah bebas bagi karyawan. Ya, jadi di sini selain manajer mempertahankan otoritasnya, manajer juga selalu meminta masukan, ya aktif meminta masukan kepada bawahannya atau karyawannya. Kemudian tipe kepemimpinan partisipatif. Nah, tipe kepemimpinan ini membiarkan individu atau kelompok membuat keputusan dan kemudian hanya memberitahu kepada pemimpin apa keputusannya. Nah, untuk yang pemimpin partisipatif di sini membebaskan kepada bawahannya atau karyawannya ya untuk mengambil keputusan. Nah, pemimpin di sini cukup tahu saja apa keputusan yang diambil oleh si bawahan ya atau karyawannya. Selanjutnya kita masuk ke tipe kepemimpinan kontemporer. Nah, tipe kepemimpinan kontemporer ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan transaksional. Yang kedua,
tipe kepemimpinan transformasional. Nah, untuk tipe kepemimpinan transaksional di sini pemimpin transaksional fokus pada serangkaian transaksi. Mereka menjelaskan tugas dengan reward dan punishment dalam mencapai tujuan. Pemimpin transaksional percaya bahwa orang termotivasi oleh reward dan punishment. Para pemimpin memberikan instruksi yang jelas kepada para pengikutnya tentang apa yang mereka harapkan, dan ketika harapan mereka terpenuhi, imbalan akan diperoleh. Sedangkan jika gagal, pengikutnya akan memperoleh punishment atau hukuman. Jadi, pada tipe kepemimpinan transaksional ini, apa yang dilakukan oleh karyawannya itu dianggap sebagai suatu transaksi, ya, dimana dengan memberikan bentuk reward atau punishment. Ya, jadi kalau misalnya si karyawan mampu bekerja dengan baik, memenuhi target, ya, sasarannya tercapai, maka akan mendapatkan reward. Nah, ini transaksinya, ya. Nah, kemudian jika karyawan tersebut kinerjanya buruk, kemudian sasarannya tidak tercapai, target tidak tercapai, maka si karyawan ini akan mendapatkan punishment. Nah, ini yang disebut sebagai transaksi. Ya, transaksi antara apa yang dihasilkan oleh karyawan dengan reward atau punishment yang diberikan oleh manajer atau perusahaan. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan individu dan sistem sosial. Kepemimpinan transformatif menciptakan perubahan yang berharga dan positif pada pengikut dengan tujuan akhir adalah pengembangan pengikut menjadi pemimpin. Pada dasarnya, kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi moral dan kinerja para pengikutnya melalui berbagai mekanisme. Kepemimpinan transformasional akan menjadi teladan bagi pengikutnya. Pengikut berani mengambil pekerjaan yang lebih besar dan menantang, memahami kekuatan dan kelemahan dari pengikut, sehingga pemimpin dapat menyesuaikan pengikut. Nah, ini jadi untuk kepemimpinan yang transformatif, di sini dia akan menciptakan perubahan yang berharga ya bagi karyawannya atau pengikutnya, di mana tujuan akhirnya adalah mengembangkan pengikutnya atau karyawannya menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya kita masuk pada 4 elemen kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah individualist consideration. Sejauh mana pemimpin memberikan kebutuhan dari masing-masing pengikutnya, bertindak sebagai mentor atau pelatih untuk pengikut dan mendengarkan keprihatinan dan kebutuhan pengikutnya. Ya, jadi elemen yang pertama adalah individualist consideration, yaitu pemimpin memberikan kebutuhan untuk masing-masing pengikutnya, ya, bertindak sebagai mentor dan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh pengikutnya. Elemen yang kedua, intellectual stimulation. Pemimpin merangsang dan mendorong kreativitas pada pengikut. Ya, jadi elemen pada kepemimpinan transformasional yang kedua adalah pemimpin akan merangsang dan mendorong kreativitas para pengikut. Makanya kenapa tadi sudah disampaikan pada pengikut kepemimpinan transformasional ini dia lebih berani untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih menantang. Ya. Karena ini tadi dirangsang untuk mendorong kreativitas si karyawan atau para pengikut tadi. Kemudian inspirational motivation, sejauh mana pemimpin mengartikulasikan sebuah visi dan memberi inspirasi kepada pengikutnya. Pemimpin dengan inspirasi motivasi menantang pengikut untuk memiliki standar yang tinggi, mengkomunikasikan optimisme tentang tujuan masa depan, dan memberikan arti akan setiap tugas. Yang keempat adalah idealist influence. Memberikan teladan berupa perilaku etika yang tinggi, menanamkan kebanggaan, penghargaan, dan kepercayaan. Nah, ini merupakan 4 elemen kepemimpinan transformasional. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan dinamika karakteristik manajer. Nah,
Ada kondisi di mana manajer meminta pendapat karyawan tetapi tidak benar-benar mendengarkan apa yang karyawan katakan. Nah, bagaimana untuk tipe manajer yang seperti ini? Manajer yang seperti ini merupakan manajer yang buruk dan tidak memiliki integritas. Karyawan tahu kapan manajer sangat tidak peduli dengan pendapat karyawan, dan ini adalah salah satu penyebab untuk menghancurkan hubungan dan kepercayaan antara manajer dan karyawan. Ini berbeda dengan meminta masukan dan kemudian manajer memilih untuk melakukan sesuatu yang lain selama karyawan didengarkan dan pendapat mereka benar-benar dipertimbangkan. Jika manajer kemudian memilih opsi yang lain, hal ini dapat dikategorikan sebagai manajer demokratis. Perbedaan besarnya adalah datang untuk mendengarkan. Ya, beda ya kalau misalnya si manajer minta masukan, tapi kemudian manajer mengambil pilihan yang lain karena setelah dipertimbangkan ya misalnya dari segi probabilitas risknya atau dari kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, itu masukan yang lain itu lebih pas atau lebih cocok. Dinamika lain yang menarik adalah manajer atau pemimpin yang berpikir mereka menggunakan satu gaya tapi sebenarnya bertindak dengan cara lain. Ini biasanya terjadi pada manajer otokratis yang tidak percaya bahwa mereka otokratis. Nah, ini ngeri lagi ya. Ketika dia memimpin secara otokratis, tapi dia nggak sadar kalau dia memimpin secara otokratis. Nah, ini menjadi dinamika juga dalam kepemimpinan. Selanjutnya, kita masuk pada kriteria manajer atau pemimpin. Nah, ini merupakan kriteria seorang manajer atau pemimpin. Yang pertama, manajer atau pemimpin yang cerdas memilih perilaku mana yang terbaik berdasarkan variabel dari situasi. Tidak ada gaya yang sungguh-sungguh benar untuk digunakan selamanya. Ya, jadi untuk tipe-tipe kepemimpinan itu memang tidak ada yang bisa benar-benar digunakan selamanya. Ya, jadi memperhatikan juga dengan kondisi atau situasi yang dihadapi. Seorang manajer atau pemimpin umumnya akan menjalankan tugas perilaku secara konsisten. Namun ketika kondisi atau suatu lingkungan berubah, mungkin akan bijaksana bila manajer menggunakan sebuah gaya kepemimpinan yang berbeda. Nah, misalnya terkait dengan gaya otokratis. Nah, ini bisa digunakan dengan bijaksana dalam kondisi yang pertama dalam kondisi kritis atau darurat. Yang kedua, ketika ada alasan logis, misalnya ada pesanan mendadak sehingga proses produksi mesti dikebut dalam jangka waktu singkat. Atau berhadapan dengan karyawan yang tidak terlatih dan tidak terampil. Nah, maka gaya otokratis ini bijak jika digunakan di situasi tersebut. Selanjutnya untuk gaya partisipatif. Nah, ini lebih bijaksana ketika digunakan yang pertama, ketika hasil lebih penting bagi karyawan daripada bagi pemimpin. Yang kedua, ketika karyawan lebih paham tentang masalah daripada pemimpin. Kadang ada kondisi di mana karyawannya ya lebih memahami ya bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi daripada pemimpinnya. Nah, pada kondisi ini bisa digunakan gaya kepemimpinan partisipatif. Kemudian, ketika karyawan dapat mengingatkan dan mengembangkan keterampilan mereka, ya ketika karyawan dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mereka, maka bijak jika menggunakan gaya partisipatif untuk memimpin para karyawan tersebut. Selanjutnya, ketika membutuhkan banyak kreativitas. Nah, ini juga bijak jika menggunakan gaya partisipatif. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan kepercayaan. Kepercayaan adalah komponen penting dari kepemimpinan dan lingkungan tempat kerja. Kepercayaan yang hilang atau rusak dalam suatu hubungan akan sangat sulit diperbaiki kembali. Nah, maka hati-hati ya ketika menjadi seorang pemimpin ya atau bawahan terkait dengan kepercayaan. Nah, karena ketika sudah hilang atau rusak dalam suatu hubungan, maka kepercayaan ini akan sangat sulit untuk diperbaiki. Menurut Clark dan Goldsmith, kepercayaan dapat dibangun dengan cara yang pertama menunjukkan rasa menghargai, rasa saling menghargai. Yang kedua, menjaga komitmen termasuk komitmen untuk menjaga kerahasiaan.
Yang ketiga, bersikap konsisten dan dapat diandalkan dalam tindakan secara umum dan bagaimana memperlakukan orang lain. Kemudian yang keempat, mengakui bahwa kepercayaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Selanjutnya, tunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Fokus pada hal yang dapat dipengaruhi. Kemudian akui jika memang melakukan kesalahan. Usahakan fleksibel dan kreatif saat menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya faktor pengaruh efektivitas kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu dikatakan efektif ya berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, pemimpin merupakan anggota yang baik dalam organisasi. Nah, pemimpin itu juga anggota ya dalam organisasinya, statusnya anggota ini adalah seorang pemimpin. Kemudian memahami kapasitas masing-masing anggota. Kemudian mahir berinteraksi dengan anggota dan lingkungan kepemimpinannya. Keempat, bekerja menciptakan iklim kerja yang penuh toleransi, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, mendapat dukungan kepercayaan diri dari anggota dan peran aktif mereka dalam memformulasikan berbagai macam hal pekerjaan dan aktivitasnya. Selanjutnya, pemimpin yang efektif. Nah, pemimpin yang efektif ini adalah pemimpin yang memiliki jiwa pendidik dan pengajar. Nah, untuk pemimpin yang berjiwa pendidik, di sini pemimpin itu berfungsi untuk membentuk anggota. Kemudian independensi atau mewakili realisasi jati diri yang mendasar pada setiap individu. Selanjutnya, kontinuitas atau mampu memotivasi organisasi untuk mampu bertahan dan berkembang dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, ya, kategori pemimpin efektif yang kedua adalah berjiwa pengajar. Membangkitkan kemampuan, mempertajam obsesi tinggi, dan memotivasi organisasi untuk terus berinovasi. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap organisasi dan kepemimpinan. Kemudian mengarahkan seluruh kompetensi anggota dalam mencapai tujuan. Baik, demikian untuk pemaparan materi terkait dengan kepemimpinan organisasi. Selanjutnya kita masuk kepada tugas. Nah, tugasnya ada dua macam. Yang pertama adalah menentukan apakah pernyataan ini ya atau 5 pernyataan ini benar atau salah. Dan yang kedua adalah tugas uraian. Baik, untuk tugas pernyataan benar atau salah, di sini yang pertama, pemimpin otokratis adalah pemimpin yang membiarkan individu atau kelompoknya membuat keputusan dan kemudian hanya memberitahu pemimpin apa keputusannya, benar atau salah. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja para pengikutnya melalui berbagai mekanisme, benar atau salah. Yang ketiga, individualist consideration, yaitu pemimpin merangsang dan mendorong kreativitas para pengikut, benar atau salah. Yang keempat, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang berjiwa pendidik dan pengajar. Nah, ini benar atau salah. Dan yang terakhir, yang kelima, kepemimpinan partisipatif cocok digunakan ketika berhadapan dengan karyawan yang tidak terlatih dan tidak terampil. Nah, ini apakah benar ketika menghadapi karyawan yang tidak terlatih dan terampil, itu cocok menggunakan kepemimpinan partisipatif. Nah, silahkan Anda jawab ya untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua, nah di sini ada kasus ya. Kasus kepemimpinan di Kalmsis ya, ini Tasnim ya manajernya ya. Ini di pertemuan kedua pertemuan ketiga ya kalau nggak salah, kita juga ada kasus lagi di Kalmsis ya, menjadi tugas juga dengan tokohnya atau manajernya bernama Tasnim Khan. Nah, ini silakan Anda baca untuk kasus di Kalmsis ini ya terkait dengan kepemimpinan. Selanjutnya, nah menurut Anda apakah yang pertama tipe kepemimpinan yang digunakan oleh Tasnim Khan?
Yang kedua, Tasnim sudah memiliki keterampilan seorang pemimpin. Apakah Tasnim sudah memiliki keterampilan seorang pemimpin? Nah, kalau sudah jelaskan ya pada poin-poin mana saja si Tasnim ini menunjukkan keterampilannya sebagai seorang pemimpin. Kemudian memenuhi peran sebagai pemimpin pada organisasi. Yang keempat, apakah menurut Anda Tasnim sudah menjadi pemimpin yang efektif? Nah, ada keterangannya, jelaskan setiap jawaban Anda. Ya, jadi jangan cuma apakah Tasnim sudah memiliki keterampilan seorang pemimpin? Sudah. Apakah memenuhi peranan sebagai pemimpin pada organisasi? Memenuhi. Ya, jadi silakan Anda jelaskan ya terkait dengan jawaban Anda. Baik. Untuk pengiriman jawaban ya silahkan Anda kirim melalui email mira.andreana.ac.id dalam bentuk Word atau PDF. Jangan lupa berikan subjek emailnya yaitu tugas pengamen 13. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda mengalami kendala saat mengerjakan tugas, silakan hubungi saya melalui WA. Nomornya tertera ya. Silakan Anda kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait materi ya, materi yang sebelumnya atau materi yang ini ya di kelas pengantar manajemen, silakan hubungi saya saja. Tuh. Baik, sesi kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya, terima kasih banyak yang sudah menonton video pembelajaran ini ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Jangan lupa tugasnya dikirimkan. Selanjutnya, tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Baik, sesi 13 terkait dengan kepemimpinan organisasi saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.